Apa kabar? Nama saya Dawn Jung dari Erom Korea. Apakah pagi ini Anda sudah makan raw meal? Banyak orang yang mengatakan bahwa saya terlihat segar, terlihat fit, dan kesehatan saya semakin membaik setelah mengkonsumsi raw meal. Seperti yang kita ketahui, bahwa banyak orang mencari makanan untuk kesehatan dan mengobati penyakit. Sekarang, raw meal menjadi pilihan terbaik bagi yang membutuhkannya. Untuk itu, Erom Korea telah menerbitkan buku yang berjudul Raw Meal, Berkat Bagi Manusia. Benar juga, jika kita mengkonsumsi makanan sehat, maka penyakit kita juga dapat sembuh melaluinya. Hari ini saya akan memperkenalkan raw meal dari Erom Korea dan menjelaskan bagaimana raw meal dapat mengobati 5 penyakit utama. 5 penyakit utama ini dapat ditemui pada orang di sekitar kita, antara lain keluarga kita, kawan terdekat, atau tetangga. 5 penyakit utama ini adalah kanker, hiperlipidemia, diabetes, demensia, dan obesitas. Penyakit ini sangat mudah ditemukan di sekitar kita. 5 penyakit utama ini sangat berhubungan dengan raw meal. Jika kita mengkonsumsi raw meal, kesehatan kita akan membaik, khususnya untuk 5 penyakit utama ini. Harus dan pasti dapat diobati dengan raw meal. Hal ini telah terbukti oleh banyak laporan ilmiah dan hasil riset kesehatan. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana raw meal dapat membantu kesehatan kita, sehingga 5 penyakit utama dapat diobatinya. Nah, penyakit yang pertama adalah kanker. Pada masa kini, kita sangat mudah bertemu orang yang sakit kanker. Pemerintah Korea melaporkan bahwa 1 di antara 3 orang adalah pasien kanker. Maka, kita harus bisa mengontrol makanan kita dengan makanan sehat untuk mencegah dan menyembuhkan kanker. Kita perlu belajar apa hubungannya raw meal dengan kanker. Raw meal mengandung nutrisi antioksidan yang hidup seperti vitamin C, vitamin E, dan fitokimia seperti polifenol, flavonoid, dan antosianin. Nutrisi-nutrisi tersebut terisi di dalam raw meal dalam keadaan hidup dan sangat subur. Semua tanaman mengandung nutrisi di dalam selnya, dan pasien penyakit kekebalan tubuh atau autoimun dan pasien kanker harus mencari makanan yang mengandung nutrisi 100%. Hanya raw meal yang dapat memberi nutrisi yang masih hidup. Maka, sangat penting sekali bagi pasien kanker dengan harus makan makanan yang sehat dengan jumlah yang banyak, dan harus mencari makanan yang nutrisinya masih hidup. Jika kita mengkonsumsi makanan secara sehat terus-menerus, maka kesehatan kita akan semakin membaik. Makanan yang hidup dapat membuang racun tubuh kita. Pasien kanker memerlukan pengujian gen kanker supaya pasien dapat memonitor perubahan kondisi selnya. Menurut laporan medis modern, tubuh racun adalah salah satu alasan yang menimbulkan mutasi sel kanker di dalam tubuh kita. Nutrisi antioksidan adalah zat gizi yang membuang racun di dalam tubuh kita. Nutrisi antioksidan berfungsi sebagai pencegah dalam proses mutasi sel kanker agar penuaan selnya menjadi normal. Seorang riset kanker sengaja menyuntikkan sel kanker kepada marmut yang sehat. Kemudian, marmut diberi makanan raw meal secara bertahap. Riset menyuntikkan raw meal dengan 30% konsentrat dan 70% konsentrat yang berbeda, sambil mengecek perubahan secara ilmiah, dan hasilnya sangat luar biasa. Kelompok marmut yang diberikan raw meal konsentrat 30% membaik hingga mutasi sel kankernya berkurang 128 sel. Dan yang lebih menonjol lagi, adalah kelompok marmut yang diberikan raw meal dengan konsentrat 70%, yaitu raw meal tahap kedua. Menghasilkan pengurangan mutasi sel kanker dari 189 sel menjadi 102 sel. Artinya, sebesar 48% sel kankernya berkurang. Banyak laporan medis menyatakan bahwa raw meal berfungsi dalam tubuh kita untuk mencegah dan mengurangi sel kanker, khususnya mengurangi proses mutasi sel kanker. Maka, dokter menganjurkan kepada pasien kanker agar mengkonsumsi raw meal secara rutin, khususnya pasien kanker usus besar. Jika kita mengecek tubuh pasien kanker, hampir semua pasien memiliki asidifikasi
atau pengasaman. Tetapi, raw milk adalah makanan yang bersifat alkali, sehingga jika pasien kanker mengkonsumsi raw milk, tubuhnya berubah dari asam ke alkali. Jika tubuhnya menjadi alkalisasi, maka pasien kanker dapat mengurangi efek samping dalam pengobatan kemoterapi dan terapi radiasi. Raw milk mengubah kondisi tubuh pasien kanker dari pengasaman ke alkalisasi sehingga tenaga dasarnya semakin kuat. Raw milk membantu mengurangi efek samping sehingga pasien dapat mengatasi kankernya. Jika ada pasien kanker atau pasien penyakit kekebalan tubuh di sekitar kita, maka kita harus menganjurkan raw milk agar mereka juga mengerti mekanisme hubungan kanker dengan raw milk. Setelah penyakit kanker, kita sering temukan pasien berhubungan sel darah, khususnya hiperlipidemia yang disebabkan oleh kolesterol tinggi atau trigliserida yang tinggi. Apa dasar ilmiah untuk menerangkan hubungan raw milk dengan hiperlipidemia? Zat hidup yang bernama klorofil di dalam tanaman berfungsi detoksifikasi sehingga darah kita menjadi bersih. Fungsi utama klorofil adalah memproduksi dan membersihkan darah. Darah manusia dapat dibersihkan oleh darah tanaman, bukan darah binatang. Hanya darah tanaman yang dapat menjernihkan darah manusia yang sudah kotor dengan kolesterol. Darah tanaman yang bersih dan hidup adalah klorofil. Jika kita makan raw milk secara rutin, darah kita menjadi bersih dan jernih. Secara perlahan, lemak dan kolesterol pun semakin berkurang. Struktur kimia darah tanaman, klorofil, dan struktur kimia darah manusia, hemoglobin, kedua darah itu komposisinya hampir mirip. Ketika kita makan klorofil, klorofil dapat bergabung dengan zat besi di dalam tubuh kita, sehingga klorofil menjadi bahan utama hemoglobin yang bersih dan sehat. Banyak pengguna raw milk merasakan bahwa setelah makan raw milk, darah saya berubah, darah saya menjadi bersih. Semua itu berkat klorofil. Menurut laporan medis modern, pasien hiperlipidemia yang mengkonsumsi raw milk selama 3 bulan secara rutin dapat mengalami penurunan kolesterol sebanyak 40%. Apa sebabnya? Karena raw milk tidak mengandung limbah di dalamnya, sehingga raw milk tidak mengotori darah manusia. Manusia modern suka mencari makanan yang enak di lidah, tetapi belum tentu makanan ini menjadi makanan sehat. Sebenarnya, hampir semua makanan yang kita makan adalah makanan yang kurang baik untuk darah kita. Raw milk adalah makanan yang sempurna, karena raw milk tidak meninggalkan lemak dan kolesterol di dalam tubuh kita. Bahkan klorofil dari raw milk dapat membersihkan darah dan membongkar kolesterol dari sel darah kita. Raw milk dapat mengobati dan mencegah penyakit darah atau penyakit yang berhubungan dengan sel darah seperti aterosklerosis, arteriosklerosis, hiperlipidemia, hipertensi, penyakit vaskular, dan lain-lain. Maka, kita harus menolong pasien di sekitar kita yang menderita hiperlipidemia, bahwa klorofil dari raw milk dapat membersihkan dan mencegah penyakit darahnya. Nah, manfaat raw milk sangat besar sehingga pasien diabetes pun juga harus mengkonsumsi raw milk. Hubungan antara penyakit diabetes dengan raw milk sudah terbukti oleh ilmu medis modern. Pasien diabetes harus makan karbohidrat kompleks untuk pengobatan. Dan raw milk mengandung karbohidrat kompleks yang utuh karena raw milk diproduksi dari biji gandum yang utuh. Raw milk tidak dimasak dengan api, sehingga zat karbohidrat kompleksnya hidup secara utuh. Hampir semua makanan yang kita cicipi diolah dengan api, sehingga zat karbohidrat kompleksnya dapat mati. Tetapi, raw milk mengandung lebih dari 50% karbohidrat kompleks di dalamnya. Raw milk adalah makanan yang indeks glisemianya rendah, sehingga kecepatan penyerapan glukosa darah menjadi lambat. Artinya, raw milk adalah makanan paling ideal bagi pasien diabetes
untuk menurunkan indeks glukosa sambil menjaga kesehatannya. Apakah pasien diabetes mengecek indeks gula setiap hari? Indeks gula berbeda setiap hari sesuai dengan makanan dan kondisinya. Tapi raw meal dapat menolong agar indeks gula dapat stabil. Alasan yang lebih penting bagi pasien diabetes adalah raw meal dapat menurunkan indeks glikosilasi hemoglobin dari darahnya. Biasanya, manusia normal memiliki glikosilasi hemoglobin kurang lebih 4%. Jika indeks glikosilasi hemoglobin lebih dari 6%, maka dokter sudah mengatakan pasien tersebut pasien diabetes. Jika pasien diabetes mengkonsumsi raw meal selama 3 bulan, maka indeks glikosilasi hemoglobin dapat menurun 1%. Dan juga manusia sehat tetapi mengalami gangguan toleransi glukosa jika mengkonsumsi raw meal dapat menurunkan indeksnya sebanyak 0,5%. Orang yang belum pernah mengenal penyakit diabetes, maka mereka akan bertanya, apa arti pengaruh 1% atau 0,5% saja untuk penyakit diabetes? Bagi pasien diabetes, arti perubahan indeks glikosilasi hemoglobin 1 atau 0,5% sangat penting karena perubahan komposisi darahnya sangat drastis. Jika pasien diabetes yang indeks glikosilasi hemoglobinnya 6% menjadi 5%, artinya penyakit diabetes hampir mendekati sembuh. Jika kita berhasil menurunkan 1% indeks glikosilasi hemoglobin dari darah kita, artinya kita dapat mengurangi kemungkinan 14% infark miokard dan 19% katarak dan 43% penyakit pembuluh darah perifer. Dan khususnya, jika kita berhasil menurunkan 1% indeks glikosilasi hemoglobin, lebih dari 21% pasien diabetes dapat hidup. Angka ini sangat luar biasa bagi pasien diabetes. Maka, kita berani mengatakan bahwa raw meal adalah makanan khusus bagi pasien diabetes. Saat ini, pasien diabetes semakin bertambah. Pasien diabetes biasa yang mengalami kekurangan insulin juga bertambah. Khususnya, pasien diabetes mellitus bertambah lebih cepat karena berhubungan dengan pola hidup dan makanannya. Pasien diabetes mellitus mengalami gangguan kekurangan insulin, dan insulin yang diproduksi pun sulit dialokasikan pada organ tubuhnya. Raw meal dapat menurunkan indeks glikosilasi hemoglobin dan dapat mengaktifkan fungsi insulin dalam tubuh. Jika kita makan makanan indeks GI-nya tinggi, raw meal dapat menolong produksi insulin dan melancarkan proses alokasi insulin pada organ pencernaan sehingga organ kita tidak akan kekurangan insulin. Menurut laporan medis, raw meal adalah makanan ideal bagi penyakit diabetes dan pasti mengobati diabetes sampai sembuh. Jika Anda mengalami gangguan diabetes, silahkan memakan raw meal untuk sarapan dan sore hari selama 3 bulan. Maka, indeks GI Anda pasti turun secara bertahap, dan insulin pun tidak berkekurangan. Yang keempat, penyakit yang paling ditakuti orang tua kita. Di mana HP-nya? Kenapa remote TV keluar dari kulkas? Kamu namanya siapa? Daya ingatnya semakin berkurang, yaitu demensia. Saat ini di Korea, isu yang paling heboh adalah demensia. Orang tua kita paling khawatir dengan gejala pikun. Mereka ingin sekali mencegah dan memperlambat gejala demensia. Obat untuk demensia adalah obat yang mengandung zat antioksidan. Setiap orang tua kita harus memakan obat antioksidan setiap hari. Kita harus memperhatikan fungsi fitokimia terhadap oksigen aktif. Fitokimia yang dikandung tanaman hidup dan oksigen aktif membawa penyakit degeneratif. Kita tahu bahwa fitokimia dapat mengurangi oksigen radikal bebas atau oksigen aktif. Mengenai demensia, masih belum diketahui penyebab dan proses demensia, sehingga banyak ilmuwan yang masih mempelajari rahasia demensia. Penyebab yang sangat disetujui oleh para ilmuwan adalah fungsi neuron sel orang tua kita kurang lancar, karena bagian selnya
tertutup oleh oksigen aktif, sehingga biotransduksinya terganggu. Kita harus fokus pada oksigen aktif ini. Oksigen aktif yang diproduksi dalam proses biomekanisme tubuh kita dan menduduki di setiap organ tubuhnya. Khususnya, 25% oksigen aktif berkumpul di kepala kita. Oksigen aktif di kepala mengakibatkan penyakit cerebrovaskular dan demensia. Maka kita harus makan makanan yang dapat menghilangkan oksigen aktif. Romil yang mengandung fitokimia subur dapat menghapuskan oksigen aktif dari tubuh kita dan dapat mencegah penyakit degeneratif seperti demensia. Romil mencegah penyakit Alzheimer juga, karena fitokimia dapat mengusir oksigen aktif dari kepala kita. Sekali lagi, kita harus ingat fungsi fitokimia dalam Romil, yaitu fitokimia menghapus oksigen aktif sehingga penyakit demensia dapat diobati. Protein amiloid mengandung racun yang menjadi penyebab utama dari penyakit Alzheimer. Romil sangat baik untuk menghapus protein amiloid, sehingga Alzheimer pun dapat diobati. Untuk orang tua kita, harus mengkonsumsi makanan antioksidan untuk mencegah demensia. Untuk menambah daya antioksidan, makanan kita pun harus berubah. Seorang pasien demensia mengkonsumsi Romil selama 6 minggu hingga daya antioksidannya bertambah menjadi 22,6% dan makan Romil selama 12 minggu hingga daya antioksidannya bertambah menjadi 35,8%. Jika pasien demensia tersebut tidak makan Romil selama 12 minggu, maka kemungkinan demensia pasien ini lebih parah 35,8%. Atau pasien lebih ekspos 35,8% terhadap Alzheimer. Romil adalah makanan hebat untuk memperkuat daya pertahanan tubuh kita terhadap oksigen aktif. Mari kita ingat bahwa fitokimia dapat menghapus oksigen aktif dan Romil dapat mencegah demensia karena mengandung subur fitokimia di dalamnya. Romil sanggup mengobati penyakit Alzheimer. Yang kelima adalah obesitas. Banyak orang mengatakan obesitas bukanlah penyakit, hanya gemuk saja. Tetapi medis modern mengatakan bahwa obesitas adalah penyakit penting yang diakibatkan gangguan sindrom metabolik serta mengakibatkan segala penyakit geriatri. Orang yang mengalami obesitas sudah mencoba diet dengan makanan dan obat-obatan, tapi obesitas masih sulit diatasinya. Romil memberi solusi karena Romil mengandung serat makanan yang subur. Mari kita merasakan berkat serat diet dan enzim hidup dalam Romil. Serat diet dan enzim yang hidup di dalam Romil dapat membongkar sampah tubuh dan kotoran dalam usus. Zat oksigen aktif dapat menolong proses pencernaan mah dan usus untuk penyakit obesitas. Kita harus kontrol makanan yang seratnya subur serta enzimnya masih hidup. Romil adalah makanan rendah kalori dan makanan yang bergizi tinggi. Banyak orang yang memikirkan jumlah gizi dalam makanannya. Mereka mencari makanan yang kurang bergizi atau keseimbangan gizinya kurang baik. Jika pasien ingin memenuhi gizi, maka kalori pun harus tinggi. Itu dilema bagi pasien obesitas. Romil adalah makanan ideal untuk obesitas karena kalorinya rendah dan bergizi tinggi, hingga pasien dapat mengurangi berat badan tanpa gejala yoyo. Mereka mencari makanan yang kurang bergizi atau keseimbangan gizinya kurang baik. Jika pasien ingin memenuhi gizi, maka kalori pun harus tinggi. Itu dilema bagi pasien obesitas. Romil adalah makanan ideal untuk obesitas karena kalorinya rendah dan bergizi tinggi, hingga pasien dapat mengurangi berat badan tanpa gejala yoyo. Romil diproduksi dari 43-88 macam bahan alami dan mengandung subur serat diet serta enzim yang hidup, sehingga dapat menggantikan makanan kita secara aman. Pasien obesitas mencoba memakan Romil selama 6 minggu,
dan berhasil mengurangi berat badan sebanyak 3,9 kg dan mengurangi 2,3 kg lemak tubuh. Jika kita makan raw meal sebagai makanan diet, kita pasti mengalami kekurangan berat badan dan lemak tubuh tanpa gejala yoyo. Artinya, raw meal adalah makanan terbaik untuk obesitas. Semua orang yang menderita obesitas harus mengerti rahasia raw meal, yaitu adalah diet tanpa gejala yoyo dan pasti berhasil tanpa efek samping. Kita dapat temui banyak pasien yang menderita di sekitar kita, di kantor kita, di rumah kita, dan tetangga kita. Maka, kita harus ingatkan 5 penyakit yang dapat diobati dengan raw meal. Pertama adalah kanker. Kedua, hiperlipidemia. Yang ketiga adalah diabetes. Keempat, demensia. Kelima, obesitas. Berkat raw meal, pasti dapat menolong teman kita yang sedang menderita, dan pasti dapat mengobati penyakit tersebut. Kita harus ingat mekanisme proses penyembuhan 5 penyakit penting. Mari kita merasakan perubahan dari efek raw meal setiap hari. Raw meal yang kita makan setiap hari dapat bekerja di dalam tubuh kita. Dan mari kita percaya diri sebagai penderita kesehatan dengan raw meal. Dan terima kasih atas perhatiannya.